Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anggota DPRD Medan ya, fraksi Golkar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan, ikut hati nurani. Top ya, saya katakan top luar biasa begitu dan pemberani begitu ya. Karena pada hakikatnya dari Partai Golkar, PAN dan P3 ya, ini seolah-olah ini gerbong kosong begitu kan. Dalam artian bahwa konstituennya banyak yang mendukung Anies Baswedan. Itu sudah jelas begitu kan ya. Apalagi P3 sangat luar biasa, sangat masif sekali, banyak kiainya, terus kemudian yang lain juga ikut mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Karena dengan ini tidak bisa dipaksa dengan walaupun dia fraksi Golkar dan sebagainya begitu kan. Karena tidak dipaksa dengan hati nurani mereka begitu. Kalau sudah suka kepada Anies Baswedan, ya tidak mungkin bisa dihapus begitu. Nah, itulah kehebatan Anies Baswedan begitu. Sama dengan yang ada di masyarakat hari ini bahwa Anies Baswedan satu-satunya yang kemudian yang diinginkan begitu kan untuk menjadi salah satu calon presiden. Karena kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi, coba bayangkan begitu ya. Ini sangat menjadi catatan penting kepada kita bahwa proses dalam demokrasi itu begitu kan ya harus mengikuti hati nurani, bukan ikut-ikutan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen sangat luar biasa seperti ini ya. Ini komentar netizen begitu kan, satu persatu mulai dukung Anies Baswedan ya. Bisa saja Partai Golkar ini gerbong kosong begitu ya. Udah bener ini bang ya, hati nurani jangan dipungkiri. Lagian Golkar partai besar dari Gerindra tapi tidak jatah capres ya, cawapres dan sebagainya, betul begitu kan. Mungkin akibat emosi ya, terus kemudian akibat tidak sesuai ya dengan pilihan Partai Golkar. Akhirnya banyak yang kemudian gabung kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Waras. Ini komentar netizen begitu. Orang yang mendukung Anies Baswedan itu adalah akal sehat, punya akal sehat dan waras katanya begitu. Kira-kira seperti itulah begitu ya. Mantap ya, luar biasa begitu. Semoga tidak dicari-cari kesalahannya. Begitulah kalau hati nurani yang berbicara, sama yang ada di masyarakat yang banyak yang menginginkan Anies Baswedan di situ begitu untuk menjadi capres begitu ya. Karena satu-satunya dampak luar biasa ketika Anies Baswedan menjadi capres, satu ya kesejahteraan masyarakat ya. Terus kemudian ya Caimin melakukan terobosan baru begitu kan, akan memperkuat desa. Bagaimana menurunkan harga BBM dan sebagainya, bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena ini sangat menjadi potensial sekali begitu ketika ada salah satu kader-kader yang lain mendukung Anies Baswedan begitu ya. Seperti PAN ya, seperti Golkar, seperti P3 begitu kan, yang mendukung Anies Baswedan konstituennya ya. Ini merupakan bahwa melihat dari kondisi dan situasi dan kondisi di masyarakat begitu ya. Bahwa yang diinginkan itu adalah Anies Baswedan. Jadi teringat kasus Budiman ya, tapi partainya beda dan pamor kader yang melangkahi partainya berbeda. Apa Golkar akan memecat legislator yang satu ini begitu ya? Mengikuti jeda PDP yang memecat salah satu kader pentingnya. Saya kira tidak dipecat Partai Golkar begitu kan. Biarkan begitu ya. Karena pada hakikatnya ya seperti itulah demokrasi kita begitu. Mantap, hati nurani memang gak bisa dibohongi. Gaskan begitu ya. Ini program yang sangat luar biasa Anies Baswedan Caimin. Ini akan ada kemajuan besar apalagi dari tingkat desa begitu ya. Ya, karena ini yang namanya politik kan bisa saja ada sesuatu yang kemudian ya harus punya program-program unggulan begitu kan. Kalau belum ada kaki Golkar diganjar ya, kalau Anies banyak loh. Kalau sempat putaran kedua Pak Prabowo amit-amit kalah, dukungan bisa beralih kepada Anies Baswedan karena banyaknya politisi Golkar di Anies sekarang. Bisa saja begitu kan. Kekuatan yang sangat luar biasa di situ begitu. Tetapi inilah politik kita begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya anggota DPRD Medan ya, fraksi Golkar deklarasi dukungan Anies Baswedan, ikut hati nurani. Betul begitu, sangat luar biasa begitu kan ya, saya katakan itu begitu ya. Bahkan ya Rifki Lubis begitu kan, Rifki Lubis anggota DPRD Kota Medan fraksi Partai Golkar secara terbuka di hadapan masyarakat menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden capres Anies Baswedan. Wah, sangat luar biasa dan pemberani begitu. Anak muda begitu. Inilah calon-calon yang kemudian yang harus kita pilih begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu begitu kan ya? Karena anggota legislatif seperti ini kan walaupun diterpa isu dengan
atasannya misalnya begitu kan ya, yang jelas-jelas mendukung Pak Prabowo, di bawah tetap mendukung Anies Baswedan, mengambil langkah yang baik di situ begitu ya. Ya benar, dukung baca pres Anies Baswedan ya, ucap Rifki Rizky Lubis kepada FIFA ya saat diwawancari via telepon seluler pada hari Senin ya. Bahkan di satu sisi deklarasi ya, Rifki Lubis mendukung yang mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilakukan saat menghadiri pengajian ibu-ibu sekecamatan Medan, Johor, dan sejumlah warga lainnya di Jalan Karyatani, Kelurahan Pangkalan Masyur ya, Kecamatan Medan, Johor, Kota Medan, Senin sore ya. Dia mengatakan dia mendukung Anies Baswedan, terang-terangan di situ mengatakan seperti itu begitu ya. Jelas keputusan Rizky tersebut ya bertentangan dengan langkah Partai Golkar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon capres Golkar bersama Partai Gerindra, PAN, PBB, dan Gelora tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ya bagi kami tidak menjadi masalah begitu kan, dalam artian bahwa ya ini langkah yang baik dan bahkan ini menggunakan akal sehat mereka begitu ya. Disinggung apa menjadi alasan dirinya mendukung Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Ya, Rizky Lubis mengatakan karena hati nurani, sehingga menjatuhkan pilihannya kepada calon yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Bahkan di satu sisi terkait kemungkinan menerima sanksi berat yang dipecat dari kader Golkar, Rizky Lubis enggan memberikan tanggapan karena ini hanya mengedepankan hati nurani untuk mendukung Anies Baswedan. Sangat luar biasa begitu kan, mengambil resiko di situ begitu ya. Saya kira banyak kader-kader yang lain akan mengikuti begitu rekam jejak mereka begitu, yang berani, sangat luar biasa beraninya begitu ya. Ya bagaimana, kalau sudah hati nurani nggak bisa dilawan lah seperti yang terjadi begitu. Kalau ditanya sanksi kembali ke Partai Golkar, itu ungkapan paling dalam mendukung Anies Baswedan ya. Sebut politisi Golkar itu. Di satu sisi ya, untuk memenangkan Anies Baswedan di Kota Medan, Sumatera Utara ya, pada Pilpres di 2024, Rizky mengatakan sudah membentuk himpunan masyarakat pendukung Anies Baswedan humanis ya, terkhusus di Dapil 5 Kota Medan. Dapil dia maju terpilih sebagai anggota DPRD Sumut pada 2019. Kita ada binaan pengajian dan Kecamatan Medan Johor juga membuat relawan humanis ya. Kita bukan ya kalangan pengajian saja, tapi kita masuk di kalangan anak-anak muda itu. Wah, sangat luar biasa kalau masuk itu begitu, bisa ketar-ketir di sana begitu ya. Tetapi kita membawa religius bagaimana melihat sosok Anies ini ya. Kalau senyum bikin terpesona. Kita lihat track record yang baik ya. Rizky Lubis mengatakan ya akan bermain terbuka turun ke masyarakat melakukan sosialisasi dan mengajak untuk memilih Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Bahkan di satu sisi kita bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Kita yakin bisa mutlak lah Anies menang di Medan. Di dapil saya, Dapil 5 Kota Medan. Jelasnya di situ begitu. Ini satu persatu banyak konstituen dari beberapa partai yang mendukung Anies Baswedan. Hebat luar biasa begitu ya. Dan bahkan saya yakin dan saya yakin-yakinnya Anies Baswedan bisa menang satu putaran begitu kalau seperti ini terus begitu ya. Karena di satu sisi melihat perkembangan politik begitu ya, baik dari Pak Prabowo, baik dari Pak Ganjar, baik dari Anies Baswedan. Anies Baswedan lah yang potensi menang di situ begitu, dan bahkan gagasan dan karya Anies Baswedan setelah digabungkan dengan Caimin itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Bisa saja warga Nahdliyin akan berlabuh kepada Anies Caimin di situ begitu, walaupun secara tidak langsung PBNU mengutuk keras di situ begitu. Ya, inilah bagian dari politik kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.